David semalam. Yang kemarin tuh katanya orang dia nyuruh ya aja. Abis Davidnya gak kasih info. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Kita boleh kasih salam ke kiri kanan depan belakang. Kita bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita punya Allah yang baik, yang selalu menyertai kita setiap detik, setiap kemanapun kita melangkah. Kita angkat lagu pujian, Kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu beserta, selalu besertaku setiap detik, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, ku berikan syukur
Kau Bapa yang
Tuhan Yesus berkati
ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berikan kami ya Tuhan bersukacita untuk kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk boleh kasih salam lagi kiri kanan depan belakang. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau angkat lagu pujian. Sembuhkan segala
Tuhan, Dialah benteng perisai hidup. Bersoraklah, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Biar kita mau serahkan segala beban kita kepadanya. Kita angkat lagu pujian. Serahkanlah, serahkanlah. Suka
Terima kasih buat pujiannya Bapak Ibu. Sungguh nama Yesus nama yang indah. Amin. Amin. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu? Ya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus hanya sejauh doa.
ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Katakan berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yang wanitanya saja katakan, bila merasa gelisah di hatimu, bila telah kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Yang prianya katakan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan. Katakan semuanya berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita mau berseru panggil namanya, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Kita mau percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi kita mau berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri diri. Kamu percaya, Yesus tak jauh, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita mau berseru panggil namanya, berseru, memanggil namanya,
mendengar, kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Dari kiranya Tuhan, Kau mau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusuf Rusli ya Tuhan. Dari kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Siap dengan firman Tuhan? Amin. Namanya Bapak Pendeta Musli sudah berada di tengah kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dipersilakan Pak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, terima kasih untuk semua kebaikan, penyertaan, pemeliharaan dan berkat-berkat yang Kau berikan dalam diri kami, keluarga kami, secara rohani jasmani. Saatnya kami akan dengar firman-Mu, Tuhan. Biar hamba-Mu Engkau urapi oleh kuat kuasa-Mu. Kuduskan lidah biru hamba-Mu, kata yang baik yang benar untuk kemuliaan nama-Mu. Dan anak-anak-Mu yang dengar firman ini menjadi rema buat kehidupannya. Dan diri bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari. Pertama kali saya diundang nama Pak Herman. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema setia sampai garis akhir. Setia sampai garis akhir. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat, tetapi dia semuanya memulainya akan menyelesaikan dengan baik. Banyak orang yang semangat dia mulai lakukannya ini itu, tetapi di tengah jalan atau akhirnya tidak menyelesaikan dengan baik. Hanya kelihatannya aja bagus di luar, tapi ternyata nggak baik. Dan firman Tuhan hari ini mengajar kita harus setia sampai garis akhir. Paulus memberi teladan bahwa yang penting bukan hanya memulainya, tetapi kita harus mengakhiri dengan setia. Mengakhiri dengan setia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernah kita melihat lomba lari maraton. Banyak berlari bersemangat di garis start, tetapi tidak semuanya tiba di garis finish. Ada yang menyerah di tengah jalan, ada yang keluar jalur, bahkan ada yang jatuh tidak bangun lagi. Hidup kekristenan juga sama seperti lomba maraton rohani. Yang penting bukan hanya memulainya dengan semangat, tetapi kita harus menyelesaikan dengan setia sampai finish. Artinya juga kita harus finishing well, artinya berakhir dengan bahagia dan sukses. Rasul Paulus memberi teladan yang luar biasa menjelang akhir hidupnya. Ia berkata dengan penuh keyakinan, kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7 Paulus mengatakan, firman-Nya mengatakan demikian. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di sini ada 3 poin kata dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik pertama. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menulis ayat ini ketika ia ada di penjara Roma menjelang kematiannya. Ayat ini adalah semacam kesaksian seorang hamba Tuhan yang setia. Dia Paulus sangat setia sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Dikatakan poin pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik. Jadi selama dia jadi orang Kristen, melayani Tuhan, dia bertanding terus dalam hari demi hari. Dan akhirnya dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan ini menggambarkan kehidupan orang percaya seperti lomba lari atau pertarungan rohani. Mari kita lihat lagi di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27.
1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita ingin memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dikatakan sini orang-orang berolahraga mendapatkan pasti yang juara dapat mahkota, tapi mahkota yang fana. Tetapi kita sebagai orang Kristen dikatakan kita bukan hanya mendapat mahkota yang fana, tapi kita akan beroleh suatu mahkota yang abadi. Itu jadi Tuhan. Bahwa kalau kita setia sampai akhir, kita akan dapatkan mahkota yang abadi, mahkota ada di surga. Amin. Ayat 26 mengatakan, ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan bertinju sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Maksudnya apa seluruhnya? Tubuh, jiwa, dan rohnya dikuasai supaya bisa hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan pada Tuhan. Tubuh, jiwa, roh. Manusia 3 hal. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh, dikuasai seluruhnya. Aku telah melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini dikatakan jangan aku sendiri ditolak. Mengapa kita bekerja capek-capek, melayani Tuhan capek-capek, dan mendiri gereja capek-capek, dan banyak jemaat datang dari kiri kanan berjalan kaki atau naik motor atau naik angkot atau bawa mobil sendiri, tetapi capek-capek ditolak. Ini yang sangat menyedihkan. Aku sendiri ditolak. Inilah yang disebut bekerja dengan sia-sia, dan endingnya sangat menyedihkan, ditolak oleh Tuhan. Kalau saudara jadi orang Kristen mungkin dari umur remaja sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek, tapi endingnya terakhirnya ditolak, nggak berkenan pada Tuhan sendiri. Saya pun sebagai hamba Tuhan, kalau melayani sini ke sana, tapi endingnya saya ditolak oleh Tuhan, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Saya dari kecil udah Kristen, tapi saya asli anak Jakarta. Besar saya di Matraman, di negara sana. Mami saya waktu melahirkan saya, dia udah Kristen. Tahun 70-an sekian dia jadi pendeta. Papi saya hanya membantu mami saya. Mami saya lebih aktif di dalam rohani. Saya udah Kristen dari lahir, tapi hidup saya dari tahun 5, saya lahir 54. Kalau sekarang umur saya baru 27, masih muda, 27, lahir 54, umur saya 27. Saya tahun 54 sampai tahun 90 itu Kristen yang ngoboy, merokok makin jalan terus, mabuk jalan terus, anak Jakarta. Kepada anak Jakarta saya jalani semua, pestol 3, berantem, gebukin orang, apa, sudah biasa buat saya. Tapi tahun 90 saya hidup baru, lahir baru, hidup benar di depan Tuhan. Waktu itu saya bertobatnya waktu saya pindah ke Australia tahun 90. Sekarang udah 2020 berarti 36 tahun saya bawa anak saya, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun dengan istri saya pindah ke Australia. Saya hidup di situ pas saya lahir baru. Jadi Kristen saya dulu Kristenan, nggak pernah memuliakan Tuhan. Jadi berkatin Tuhan dengan luar biasa, tetapi nggak pernah memuliakan Tuhan. Saya punya mobil, showroom mobil, saya punya showroom mobil, 3 showroom mobil di Matraman, di negara, juga di Pekalongan saya join
banyak naik mobil. Jadi orang-orang, saya udah punya mobil, puluhan mobil itu udah tahun 75 sampai tahun 90. Tapi nggak pernah muliakan Tuhan dengan apa yang saya diberkati. Dan singkat cerita, saya ke Australia, Tuhan menjadikan saya lahir baru, hidup baru, berkenan pada Tuhan di sana. Saya jadi majelis gereja, saya jadi presiden Full Gospel Businessman Fellowship Internasional di sana. Saya juga jadi penginjil. Tuhan hidup saya melayani Tuhan. Di sana di sini dikatakan aku sendiri tolak. Ini disebut mereka disebut bekerja dengan sia-sia. Endingnya sangat menyedihkan, ditolak oleh Tuhan. Mengapa ditolak oleh Tuhan? Dan alasannya apa? Jika ternyata motivasi, purpose itu bahasa Inggrisnya ada tujuan. Bahasa Inggris, arti bahasa Indonesia, tujuannya kita dalam melayani Tuhan tidak benar, tidak tulus dan cari kaya. Kita dalam melayani Tuhan tidak benar, tidak tulus dan cari kaya. Banyak pendeta tujuannya melayani Tuhan cari kaya. Dan jika pelayanan kita berorientasi uang atau kekayaan, ini arti kita melakukan pengkhianatan terhadap panggilan Tuhan yang ilahi. Tujuan saudara ke gereja hanya karena duit, cari tangkau, cari berkat, itu udah nyimpang. Kita datang ke gereja memang berkat kita perlu, itu yang kedua. Yang ketiga, yang datang ke gereja sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, adalah memuji menyembah Tuhan. Dan jemaat pendeta adalah menangis jiwa, banyak jiwa, bukannya cari kaya, cari popularitas, cari terkenal, dan cari koneksi di mana-mana. Ketika uang menggantikan tujuan ilahi, dalam pelayanan kita, menjadi ladang keuntungan. Jadi bukan lagi ketaatan, tetapi akhirnya tujuannya menjual Yesus seperti Yudas, menjual Yesus. Jual Yesus, nama Yesus ini sama simpel, cari duit sini, cari sono, jual Yesus, tapi buat kantong sendiri. Banyak yang begitu. Tujuan Tuhan memakai diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat. Tujuan kita apa? Tuhan meminta pada kita apa tujuannya? Pertama adalah agar kita mendapat cari jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Pertama. Yang kedua apa? Jiwa-jiwa. Yang ketiga, jiwa-jiwa, bukannya duit. Tuhan akan memberkati kita kalau kita setia, nggak usah ditanya. Kita kerja sama Prabowo aja nih, jadi menteri, hanya kalian miskin. Jadi orang dikerja sama Lim Soyo zaman dulu itu apa? Yang punya perusahaan besar-besar, seperti Jarum segala apa biasanya, nggak miskin. Kerja sama orang dunianya diperhatiin, apalagi kerja sama Tuhan, raja dan segala raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Masa kita nggak diberkati? Tapi jadi tujuannya ini motivasinya yang kita tujuannya, purpose-nya dia melayani Tuhan apa? Kepada jemaat datang ke gereja tujuannya apa? Aku diberkati Tuhan, berkat, pikirnya berkat aja. Memang kok pantas kita butuh uang, tapi bukan tujuannya ke situ. Kalau saya datang melayani Tuhan, datang kemari adalah supaya saya diberkati. Nanti diamplopin, wah 1 juta atau 500.000 atau 200.000 apa 3 juta. Itu tujuan saya udah ngaco. Bagi saya bukan sebagai pengkhianat dalam panggilan Tuhan sebagai anak, sebagai hamba Tuhan. Saya terus terang aja, saya melayani gereja lebih dari 15 sinode, lebih dari 50 gereja, belum penjara-penjara. Belum namanya Full Gospel, pernah dengar kan namanya Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Saya udah keliling-keliling, saya juga melayani ya Sumatera, penjara, Nusa Kambangan, di Donke itu yang bunuh orang apa, saya pernah layanin Gunawan yang bunuh mertuanya. Saya ketemu lagi di sana di Nusa Kambangan, banyak penjara, lebih dari 20 penjara saya melayani. Saya udah ke Nias, ke Ambon, udah ke Manado, Gorontalo, udah ke Jawa, saya udah kelilingin, saya nyampaikan firman Tuhan. Tapi motivasi saya melayani Tuhan adalah banyak
menangkan jiwa, biar jiwa bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saya bukan orang sombong, saya ini full gospel businessman. Saya produk dari full gospel businessman. Saya bernasar sama Tuhan. Apa yang saya terima dari kerjaan Tuhan, tidak satu perak pun masuk kantong saya. Saya mengayarin lebih dari 50 gereja. Belum penjara, belum full gospel. Lebih dari saya khotbah lebih dari 2000 kali. Tidak satu perak pun masuk kantong saya. Kecuali kerjaan Tuhan, kembali kerjaan Tuhan. Tujuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan selanjutnya, Tuhan yang bekerja. Amin. Saya serahin kepada Tuhan. Banyak pendeta-pendeta melayani Tuhan bukan tujuan jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga, tapi untuk memperkaya diri masing-masing. Inilah yang nantinya akan ditolak oleh Tuhan. Jika motivasi dan tujuan kita murni dalam melayani Tuhan, dengan otomatis Tuhan pasti memberkati, memberi damai sejahtera, sukacita. Itu dunia nggak bisa kasih. Kalau kekayaan dunia bisa kasih, kesenangan kebahagiaan dunia bisa kasih, tapi sementara. Tapi Tuhan memberi damai sejahtera, sukacita. Itu yang ada di dunia ini. Damai sejahtera dan sukacita itu tidak ada di dunia ini, nggak bisa ngasih. Ada kebahagiaan hanya sementara. Kita fresh, kita mabok minum, sementara bahagia. Ketawa kiri-kiri, besoknya nangis lagi. Tapi kalau kita bersama Tuhan, ada pengharapan. Mama ada pengharapan, ada damai sejahtera, sukacita. Itulah keuntungan kita jadi orang Kristen. Nanti saya sedikit kesaksian boleh kita nanti dikit. Dibuat kita kaya itu wajar, Tuhan akan memberkati kita. Di dalam rohani diberkati kaya, rohani kaya jasmani, dan keluarga kita semua. Sebab itu kita harus melakukan pertandingan yang baik dalam kerohanian kita melakukan pertandingan yang baik. Dikatakan sampai akhir hidup kita. Karena yang kita jalankan bukan persaingan duniawi, tetapi perjuangan untuk menuruti kehendak Allah. Dan kita harus menolak segala dosa-dosa dunia ini, keserakahan dan cinta akan mamon, uang. Kita butuh uang, tapi jangan kita cinta uang. Butuh uang, semua saya juga butuh uang. Dari saya tinggal di Pluit di Pantai Mutiara kemari pakai bensin, bayar tol. Apalagi tol ini masuknya ke tol Turi, terus masuk lagi untuk bayar butuh 5.000 lebih, masuk lagi 8.000 lebih, 30.000 itu tol. Oh mahal juga ya. Dan numpang saya bilang, haleluya nggak usah bayar, tetap bayar, harus bayar. Itu tolnya ada masuk tol keluar tol, terus ini masuk tol. Hidup kekristenan bukan berjalan santai, tetapi perjuangan rohani. Hidup kekristenan bukan berjalan santai, tapi perjuangan rohani. Pertandingan hidup Kristen penuh tantangan. Ternyata jadi orang Kristen itu penuh tantangan. Pertantangan, pencobaan, penderitaan, penolakan, bahkan penganiayaan. Banyak orang luar negeri, di sini juga banyak orang dianiaya, tapi nggak sampai dibunuh. Di luar negeri, di mana orang Kristen ditembak mati, diculik, dianiaya. Pertanyaan kita, apakah pertandingan kita jalan ini adalah pertandingan Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Hari-hari kita bertanding dengan rohani kita, Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita sibuk, tapi kesibukan kita di jalur yang salah, tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Kita harus sesuai dengan jalannya Tuhan. Bagaimana contohnya? Ya firman Tuhan. Kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melakukan yang baik karena tujuan kita adalah mulia, melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kita tujuannya mulia untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kalau ibu sebagai bapak menangin jiwa untuk keluarga kita, anak mantu cucu kita, suami kita, istri kita untuk menangkan kepada Tuhan Yesus. Mungkin sudah itu ada teman kita, famili kita kenalkan Tuhan Yesus. Jadi tantangan yang ada di dunia ini menawarkan banyak pertandingan yang salah. Di dunia ini banyak menawarkan pertandingan yang salah, yaitu di dalam pertandingan kesuksesan duniawi, ambisi pribadi, harta dunia ini, dan popularitas. Hidup kita adalah proses terus-menerus untuk setia sampai garis akhir, walaupun penuh penderitaan, godaan, dan ujian. Jadi orang Kristen itu nggak gampang. Jadi orang Kristen kita harus
setia sampai garis akhir, tapi banyak penderitaan dan ujian dalam hidup kita tetap tidak setia. Amin. Yang kedua, tadi 2 Timotius itu ayat dikeluarin lagi. Dia katanya yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir. Paulus tahu dan menyadari bahwa tugas yang Tuhan berikan kepadanya sudah diselesaikan dengan baik, dengan mengatakan aku telah mencapai garis akhir. Kita tidak tahu kapan garis akhir hidup kita. Kita tidak tahu kapan garis akhir hidup kita. Maka jalani setiap hari dengan setia, dengan benar dan kudus berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu akhir hidup kita? Setiap kita punya garis akhir sendiri-sendiri, berarti akhir dari pelayanan kita, tugas tertentu atas diri kita dari Tuhan, atau akhir dari hidup kita di dunia ini. Kita tidak tahu kapan itu datangnya, siapa yang tahu. Semua tidak ada yang tahu akhir dari hidup kita, akhir dari pelayanan kita. Kita tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu kita dipanggil. Makanya kita harus setia. Jangan sampai waktu kita dipanggil ternyata kita dalam keadaan nggak setia. Maka dikatakan akhir dari hidup kita. Bagi hamba Tuhan, kita tidak tahu kapan akhir dari tugas kita, kapan akhir dari hidup kita. Saya bisa 20 tahun lagi, saya bisa 30 tahun lagi, saya juga bisa tahun depan, tidak ada yang tahu. Tapi harus karena itu siap-siap, setia sampai garis akhir. Amin. Karena itu jalani setiap hari dengan kesungguhan dan ketaatan kepada Tuhan. Janganlah kita menunda-nunda talenta yang diberikan Tuhan pada kita dalam mengampuni, dalam melayani, dan berbuat baik atau melakukan kehendak Tuhan. Lakukan yang baik dalam mengampuni, dalam melayani, berbuat baik atau melakukan kehendak Tuhan. Pelita tidak padam sekaligus, tapi jika dibiarkan tanpa minyak atau perlindungan dari angin, pelan-pelan akan padam juga pelita itu. Siapkan pelita kita tetap menyala-nyala sampai kita dipanggil pulang ke surga. Roh kita harus menyala-nyala. Jangan padam, jangan suam-suam kuku. Kita harus nyala terus selama hidup kita di surga. Kita hanya berharap, hanya meminta pada Tuhan. Iman kita juga harus terus dijaga dengan doa, firman Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tiap hari kita harus beriman. Tuhan tidak menuntut diri kita yang menjadi yang tercepat, tapi Tuhan berharap agar diri kita setia sampai garis akhir. Ada seorang pelari yang sangat cepat berlarinya, tetapi dia berlari salah jalur. Maka kita harus berjalan juga, kita berlari harus tahu jalurnya. Jangan kita cepat lakukan ini lakukan orang, tapi beda. Mestinya ke A, kita jalurin ke B. Akhirnya kita sampai duluan tapi beda, nggak sampai tujuan yang benar. Makanya harus tahu kita harus ke B atau ke A. Walaupun cepat dia tetap kalah karena finishingnya di tempat yang salah. Makanya kita finishingnya harus tempat yang tepat. Artinya dia melayani kelihatannya, dia kelihatannya melayani, tetapi ternyata hidupnya ngaco, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Banyak ada pendeta yang ngaco juga, yang ngaco hingga hari kelihatannya rohani luar biasa dipakai Tuhan, tetapi hidupannya hari-harinya sama istri kasar, sama anak kasar, sama keluarga tidak ada perhatian. Tapi kelihatannya waktu khotbah kayak mereka, khotbah kayak mereka, pas turun jadi setan. Ada pendeta yang begitu. Mudah-mudahan nggak ada di sana sini. Hidup benar dengan Tuhan. Saya dulunya setan. Sebelum saya bertobat, saya nggak berkenan dengan Tuhan. Tapi waktu saya bertobat, saya belajar hidup baru, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi keluarga, hidup benar, memberi contoh buat anak mantu saya dan cucu saya.
Begitu juga dengan hidup kita, kecepatan kita tidak berarti kalau arahnya salah atau jalurnya salah. Jika kita tidak mendapatkan finishing well atau kebahagiaan terakhir yang bahagia. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di sini kita lihat Paulus dia tidak peduli melayani Tuhan dengan nyawa, jangan uang, nyawa aja dia rela untuk Tuhan. Ini luar biasa di Paulus ini. Di sini kita belajar garis akhir, dikatakan aku telah mencapai garis akhir. Garis akhir ini tidak melambangkan kematian dalam kesetiaan, akhir dari pelayanan kita di bumi. Garis akhir bicara tentang selesainya tugas yang Tuhan percayakan pada diri kita masing-masing. Secara rohani Tuhan tidak menuntut kita yang tercepat atau yang terhebat dibandingkan orang lain. Tuhan tidak menuntut kita tercepat yang terhebat, tetapi yang dituntut Tuhan adalah setia sampai selesai, setia sampai garis akhir. Apa artinya sebagai orang Kristen? Setia jadi orang Kristen dari umur remaja, anggaplah dari 15 tahun sampai 65 tahun, berarti berapa? 50 tahun. Tapi akhirnya umur yang setahun 2 tahun susah Tuhan mau panggil, sudah menyimpang dari imannya. Maka Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Memelihara iman. Maka di sini kita lihat banyak orang akan menjadi antikris kalau tidak bisa memelihara iman. Yohanes 6 ayat 66, coba baca. Yohanes 6 ayat 66. Inilah antikris yang datangnya dari murid-murid Yesus juga. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yohanes 6 ayat 66. Dari murid Yesus, dari kita juga kalau kita tidak setia pada Tuhan. Antikris. Kenapa? Karena mengundurkan diri. Karena masalah dikit aja jalan gereja, masalah tinggalkan gereja, tidak setia. Yang ketiga dikatakan aku telah memelihara iman. Ini paling penting hidup kita. Banyak orang tidak bisa memelihara iman. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Yang tadi dikatakan mundur, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, tidak memelihara iman, percaya pada Tuhan. Kita pun bisa kalau kita tidak setia, kita lari dari iman kita, tidak memelihara iman. Memelihara iman bukan sekedar percaya kepada Yesus. Saudara percaya Yesus? Ya, percaya Yesus. Belum cukup. Tetap teguh dalam keyakinan, itu nama orang memelihara iman. Meski ada penderitaan atau ada aniaya atau kekecewaan. Memelihara iman artinya menjaga hubungan dengan Tuhan tetap hidup, tetap murni, tetap teguh dan tidak goyah sampai akhir di hidup kita. Itu yang memelihara iman. Bukan wah gue kenal Yesus, gue percaya Yesus, tidak. Ada gonjangan, ada kekecewaan, ada masalah, tetap kuat, tetap teguh, tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Jangan hanya ada berkat, wah puji Tuhan, berkat puji Tuhan. Waktu berkat saja, justru dalam keadaan tidak ada berkat, kita tetap memelihara iman, artinya menjaga kepercayaan kita kepada Yesus, tetap hidup meskipun banyak badai percobaan. Banyak orang kehilangan iman bukannya karena ujian besar. Banyak orang kehilangan imannya bukan karena ujian besar, tapi karena perlahan-lahan mengabaikan dan tidak intim lagi dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan cobaan yang besar,
Tetapi perlahan-lahan meninggalkan Tuhan, tidak berdoa lagi, tidak ke gereja lagi, nggak dengar lagu rohani lagi, nggak pernah dengar firman Tuhan lagi. Itu akhirnya kehilangan iman. Sekarang sedikit kesaksian. Saya ini namanya iman saya, karena saya tahu iman saya lah yang menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. Dan ada kesaksian dikit. Tahun 90 saya pindah ke Australia, di kota Perth khususnya, bersama istri dan 3 anak. Dan saya di sana dari usaha salon mobil, usaha dari showroom mobil, saya di sana usaha toko furniture. Toko furniture saya ada 8 besar-besar, paling kecil itu 1.500 meter sampai 4.000 meter, gudang saya 2 hektar. Mungkin saudara pernah lihat IKEA kan? IKEA itu ya seperti itu. Saya lebih besar dari IKEA. IKEA itu di Australia cuma 2.500 meter. Kalau saya toko saya itu ada 8. Toko saya 4.000 meter. Dan di sini gudang saya 2 hektar. IKEA sini besar, hampir 2 hektar lebih. Saya diberkatin Tuhan. Naik dari mobil dan furniture. Tuhan angkat saya naik. Saya punya pegawai 60 orang, 23 bangsa. Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, orang Singapura, orang Malaysia, Taiwan, Hong Kong, pada kerja sama saya, orang China, Korea, India, Pakistan kerja sama saya. 23 bangsa kerja sama saya. Saya jadi kepala. Dan saya punya pegawai seluruhnya ada 60 orang. Rumah saya besar, hampir 900 meter 2 lantai, 900 meter 2 lantai, sama mobil 10. Mobil saya Mercy 3, BMW Jaguar. Mobil saya itu hampir 20 mobil aja, 7 mobil di kantor sama di rumah. Rumah, gudang saya 2 hektar. Saya hidup kelimpahan diberkatin Tuhan. Saya udah ya hampir keliling dunia lah. Saya udah ngerasain Eropa, kemana, tinggal nanti satu negara nggak maksudnya ada ke Eropa, ke Belanda, ke Jerman, ke Italia, apalagi Australia, Singapura, ada puluhan kali saya ke Singapura. Terus Malaysia kemana udah kelilingnya, Cina semua ada hampir keliling, Vietnam segala apa, keliling. Tuhan berkati saya. Semua wah. Tapi suatu hari tahun 2002 akhir izin Tuhan karena masalah saya punya duit di bank. Dan akhirnya izin Tuhan ada jadi kalau kita panjang ini saya singkat-singkat saja. Dan akhirnya saya punya utang 50M di bank, hampir 50M. Aset saya ada 200M lebih, masih jauh kan. Aset utang 50M, aset 200M. Tahun 2002, sekarang 2026, 24 tahun, itu aset properti udah 4 kali lipat dan naiknya sekarang. Kalau ada sekarang mungkin 1T, kalau kan 1T, bukan 1M, 1T. Kalau ada sekarang, properti naik semua. Dan singkat cerita, saya ada utang bank apa-apa dilelang, saya punya aset. Rumah habis, gudang habis, kos, semua mobil habis semua. Dari lantai 12, saya bukan turun ke lantai 1, ke basement. Bukan B1, B2, di bawah. Dan izin Tuhan anak-anak saya di sana, saya punya 3 anak baru saya umur 15 tahun, 16 tahun, waktu itu remaja, belum ngerti apa-apa, masih sekolah, harus diusir sama bangku, mau rumahnya diambil, dia kos-kosan menangis, sudah bangkrut, anak nangis kos-kosan, karena hidup itu nggak pernah susah. Hidup mereka nggak pernah susah, pas dari lahir dia nggak pernah satupun anak saya 3 naik motor, selalu naik mobil mewah. Dari Jakarta sampai di Australia. Dan izin Tuhan, apa yang terjadi? Tahun 2003 saya kemarin, anak saya tinggalin 3 di Australia, kos-kosan, dia menangis. Dan saya dan istri saya pulang. Kemarin dulu, 2003. Tanggal 3 bulan 3 2003. Tahun 2005, Desember, istri saya kena tumor otak. Saat itu uang ratusan M habis,
Istri saya dan aku merosot, anak lagi menangis semua cara kasarnya. Saya nggak punya uang, asuransi waktu itu saya nggak bisa bayar, nggak punya asuransi lagi, dan semuanya keadaan lagi habis. Saat itu saya punya modal. Kalau saya tidak melihara iman, saya tidak punya modal jadi Pak Haji. Saya meninggalkan Tuhan, mengutu, marah, kecewa sama Tuhan, bisa. Tapi saya tetap memelihara iman. Saya tetap setia pada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di waktu perempuan kena pendarahan, dia disembuhkan megang jubahnya Yesus. Yesus bilang apa? Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Saya piara iman saya untuk menyelamatkan diri saya, istri saya, anak-anak saya, mantu-mantu saya, cucu-cucu saya. Saya tidak murka, saya tidak marah, tidak kecewa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya bukan percaya Tuhan, naik tingkat mengasihi Tuhan. Kalau percaya itu terbatas, mengasihi Tuhan tidak ada batas. Amin. Maka kita kayak orang, kita mengasihi orang tua kita. Dia lagi waktu masih kecil kita kasih makan di piara, di sekolah ini, dan bla bla bla. Tapi mereka udah jompo, tetap kita panggil papa mama, kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, kita usir aja. Dulu dia pakai mama, kita nggak pakai mama, mama ibu. Panggilnya mbak, bapak panggilnya abang, usir aja. Tapi kita mengasihi apapun terjadi orang tua kita mengasihi. Begitu juga mengasihi. Singkat cerita, istri saya harus nggak ada duit, harus berobat. Waktu itu saya sering nyumbang gereja, nyumbang orang yang susah, bla bla bla. Tuhan berkatin saya. Waktu saya saat itu saya harus ke Siloam Karawaci. Biayanya kurang lebih 100 juta lebih. Saya punya duit tinggal 2 juta. Duit miliaran habis tinggal 2 juta. Saya nangis. Saya teriak-teriak sama Tuhan. Kayak seperti anak kecil minta permen. Saya nangis sama Tuhan. Kenapa? Istri saya bilang, dokter bilang minggu ini harus berobat. Apa operasi, kalau nggak buta. Kalau nggak buta, ilmunya hilang. Dan ketiga lumpuh. 3 hal. Saya nggak punya uang. Saya nangis, tapi puji Tuhan, Tuhan kirim orang-orang untuk membantu saya. Ada yang ngasih 20 juta, ada yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 5 juta. Saya disumbang orang. Ya biasa saya nyumbang. Makanya ini perhatikan, kalau kita menabur baik, kita akan menuai baik. Ada saatnya. Amin. Jangan pelit. Bisa tabur-tabur. Dan akhirnya orang 100 juta lebih orang asli dari sumbangan orang. Secara harga diri saya malu, tapi Tuhan yang mengirim Yusuf, dia bilang jangan sombong. Makanya kalau nggak ada gue tuh, lu nggak bisa bayar rumah sakit. Tuhan bilang begitu, saya bisa bayar rumah sakit. Dan puji Tuhan istri saya juga di kemonya operasi berjalan sukses dan nggak perlu di kemo, nggak negatif, nggak positif, humornya positif, negatif, jadi nggak perlu di kemo sampai tahun 2005 tanggal 14 Desember sampai sekarang berarti 21 tahun. Istri saya sehat, normal, ingatannya lebih tajam daripada saya. Amin. Saya udah lupa, dia masih ingat. Nah, sampai sekarang istri saya sekarang saya bawa itu. Jadi semua itu pemurahan Tuhan. Bagus saya punya Yesus. Kalau nggak punya Yesus saya 5S. Kamu 5S. Pertama sakit, stroke, sinting, stres, stop, selesai, bunuh diri. Karena saya punya Yesus, saya tetap memelihara iman. Sampai saat ini saya puji Tuhan. Ya sedikit lagi, anak-anak saya dari remaja, mereka akhirnya karena dia tahu hidupnya susah. Anak orang kaya ini nggak pernah hidup susah, dia akhirnya bisa mandiri. Yang satu merit, yang satu merit dengan dana sendiri dan sendiri. Sekarang anak-anak saya yang puji Tuhan, 3-tiganya udah punya rumah semua. Yang satu punya rumah yang perempuan 550 meter dengan mobil Mercy dan mobil Audi di Australia. Yang kedua dia punya rumah di Peak
di Golplek, hampir 200 meter punya mobil juga. Dan juga yang paling kecil, anak mami paling malas, Tuhan berkati dia rajin, akhirnya sekolah bagian listrik. Saudara tahu dia kerja sudah hampir 15 tahun. Dia punya rumah 600 meter, mobilnya Mercy, mobilnya Parado. Nah, puji Tuhan. Kalau isi kerja, gajinya anak saya yang paling malas dulunya, Tuhan ubah. Gajinya 1 jam, bukan 1 hari, 1 jam 700.000. 1 jam 700.000 dia kerja. Kalau 10 jam 7 juta 1 hari. Kalau Sabtu Minggu kalau dia mau kerja double. Ya, puji Tuhan dia punya anak saya masing-masing diberkati Tuhan, dia sudah married semua, anaknya dua. Dan puji Tuhan, cucu saya 2 di sini, tapi yang 1 baru sekolah di sana Februari kemarin. Jadi 5 cucu ada di Australia. Saya baru pulang dari Australia tanggal 16 kemarin saya pulang. Waktu Pak Zerno telepon saya ada masih di Australia. Semua anak-anak saya, mantu saya, cucu saya di sekolah di Australia semua. Nanti yang 1 lagi di Australia semua. Mereka sudah mengambil warga negara Australia semua anak mantu saya, puji Tuhan. Dan itu semua kebaikan Tuhan karena melihara iman. Maka hidup saudara, saya saksian hidup, bukan cerita gosip atau cerita yang bohong. Saudara kalau melihat saya bisa lihat di Google, di YouTube pendeta Yusuf Rusdi, ada itu. Saya banyak main gereja-gereja. Ada juga kesaksian saya dulu, ada kesaksian baru video. Sekarang kesaksiannya ada tulisan ulang situ, hilang situ. Tapi ada kesaksian video saya masih di SCTV semua ada kesaksian saya jelas. Saya nggak menyimpang, saya melayani gereja di mana-mana. Dan kembali lagi ini nanti saya jadi kembali lagi dikatakan kita harus memelihara iman. Kalau kita tidak memelihara iman, ya seperti apa ya saya bisa lari dari iman saya waktu saat itu. Saya bisa pindah agama dan lain-lain, tapi saya tetap memelihara iman. Minta waktu 5-6 menit lagi. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang diturunkan kita dan berlombakan dan diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan dan mengabaikan kehinaan, tekun mengikul salib ganti kita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dikatakan kita harus melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Makanya kita yang memimpin kita adalah Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus, bukannya tetangga kita, bukannya pendeta kita, tapi ada kuasa Roh Kudus dan iman kita dituju pada Tuhan. Jadi kehilangan harta, kita bisa kehilangan harta. Waktu kita kehilangan harta, buat kita itu sedikit. Kehilangan kesehatan banyak terhadap diri kita, itu kehilangan banyak. Kehilangan harta hanya sedikit. Saya kehilangan harta hanya sedikit. Kalau kehilangan kesehatan itu baru banyak. Tetapi jika kita kehilangan iman, kita kehilangan segala-galanya. Segala-galanya kita hilang kalau kita kehilangan iman. Maka jangan sampai kita kehilangan iman. Biarlah iman kita memelihara iman. Amin. Kita harus memelihara iman sampai kapan. Godaan ada, proses hidup banyak. Tetap kita memelihara iman. Kita hidup benar dengan Tuhan. Endingnya akhir hidup kita akan menentukan diri kita ini siapa. Sekarang pertanyaan saya, kesuksesan orang Kristen, kesuksesan hamba Tuhan, dari mana dasarnya? Apakah dia punya rumah di mana-mana?
Apa dia punya anggota 100.000 orang, anggota gerejanya 2 hektar, edifik udah ada 4 gereja yang besar-besar, 1 hektar lebih 2 hektar gerejanya. Kalau nggak salah giga, terus ada Nabiri Allah, terus ada Tabernakel, ada satu lagi, ada 4 gereja. Mewah-mewah, rumah di mana-mana, gereja besar. Kalau lihat tingkat itu apa sukses? Kalau orang dunia dia sukses. Jadi kembali lagi, kesuksesan diri kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan adalah apa? Namaku terdaftar di kitab kehidupan. Miskin gak masalah, tapi kita terdaftar di kitab kehidupan. Pada kaya gak terdaftar, pulangnya masuk neraka. Kalau kita terdaftar, waktu kita pulang dijemput malaikat masuk surga. Itulah kesuksesan. Jangan pikir pendeta punya honor sukses, belum tentu. Pendeta juga banyak yang ngaco. Saya bukan pendeta kenal pendeta yang ecek-ecek yang kelas kecil. Gilbert itu di gereja saya tahun setengah. Ajak makan sama saya banyak hari Minggu makan sama saya. Gilbert dia waktu itu ngambil sekolah Inggris di sana. Eddie Leo dari Apollo, terus Yakub Norway, saya dulu di sana. Rubin Adi yang punya GBI, ketua sinode GBI, Bapak Julius Ishak, kalau Australia kita tempat saya. Rubin Hadi makan sama saya. Banyak pendeta besar Niko, Pak Niko aja rumahnya saya supply furniture-nya apa. Alek Abraham yang meninggal di Surabaya, gereja ini Niden yang besar itu, sama saya makan bareng. Banyak pendeta besar. Saya nggak mau cari popularitas, saya nggak mau cari nama, saya nggak mau dikenal oleh banyak orang. Biasa aja. Gereja kecil saya layanin, gereja besar saya layanin. Di mana gereja saya layanin, saya nggak peduli, yang penting saya main Yesus. Amin. Saya main Yesus, yang penting main Yesus. Saya main saudara berarti main Tuhan Yesus, jemaatnya. Saya belajar. Kadang-kadang pernah diundang ke di kampung jauh-jauh, semuanya orang horas semua, supir angkot, 10 orang, 15 orang saya layani. Saya tahu saya melayani Tuhan Yesus. Jadi kembali lagi, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus fokus hidup kita yang berkenan pada Tuhan. Jadi tujuan kita harus dikatakan kita harus akhir dari hidup kita itu finishing well atau sukses dalam kebahagiaan. Tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Kita harus sampai kesudahan hidup kita. Jangan takut dan khawatir. Tuhan ada di dalam hidup kita. Selalu buka jalan. Walaupun masih banyak percobaan dalam hidup kita. Memang di dunia ini tidak ada hidup yang kekal. Yang kekal ada di surga. Amin. Masalah orang Kristen ada masalah. Tidak Kristen juga ada masalah. Ya, kalau nggak ada masalah, kalau tidak tahu gimana. 1 kali 2 di sini apa sih? 1 kali 2 di Pantai Pulau, Tanah Kusir. Ya itu baru nggak ada masalah tuh. Tapi kalau dibongkar masalah juga, orang lagi mati aja masih dibongkar. Jadi kembali lagi kita tetap percaya, tetap beriman. Jadi kesimpulannya setia sampai garis akhir. Pertama, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Kita harus mengakhiri pertandingan baik dan menggambar kehidupan orang percaya seperti lomba lari atau pertandingan rohani. Kita akhir pertandingan dikatakan dengan pertandingan yang baik. Kedua, kita harus telah nyampe garis akhir hidup kita sampai akhir. Jangan kita tengah-tengah jalan iman kita rontok tetap. Dan dikatakan yang bagaimana bisa terjadi kita sampai akhir. Aku telah memelihara iman. Saya pun memelihara iman saya. Kalau saya waktu itu saya lagi jatuh, saya nggak pelihara iman saya. Istri kemana, anak kemana. Sampai saat ini mungkin saya belum punya anak mantu, belum punya cucu kali. Tapi saya rangkul mereka semua hidup benar, sukses di hadapan Tuhan. Istilah kata semua Tuhan berkati kehidupannya karena dia
kita ajar untuk memelihara iman. Biar firman Tuhan jadi berkat Bapak Ibu saudara-saudari. Kita nyanyikan satu lagu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Kita belajar seperti Tuhan Yesus setia, kita pun harus setia. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita nyanyikan satu lagu Tuhan Yesus setia. WL boleh maju tinggal.
Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yusuf Rusli atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, pekerjaan, dan keluarganya. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Dan terima kasih pada hambanya Bapak Yusuf Rusli untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu ada Bapak Ono Sukanto dan istri, Bapak dan Ibu Burhan, Ibu Loali Yakin, Ibu Tati, Ibu Apong, dan Saudara Ade. Kita mau dukung doa, kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja untuk mereka semua. Catatan persembahan syukur ada MN dan Saudara Maikan. Minggu depan akan diadakan ibadah dengan disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas melayani ada Bapak Ajun dan Saudara Stefanus. Untuk ibadat menaikkan Tuhan Yesus Kristus itu akan diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pada pukul 8 pagi. Demikian pengumumannya, sedang berdoa. Baik. Ya, pendaftaran untuk Alkitab online itu sudah akan mulai berjalan. Yang sudah mendaftar ada Bapak Yance, Ibu Endang, Ibu Yohana Juasa, dan Saudara Marwan. Demikian pengumumannya. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih hambanya Pendeta Yusuf Rusli dan Ibu. Tuhan memberkati atas pelayanannya. Apa pesan firman Tuhan pagi ini? Ya. Iman. Ya, setia sampai akhir. Tuhan tidak melihat awalnya. Kalau awalnya semua bagus, ya. Awal berumah tangga bagus, mesra. Awal bekerja rajin, ya. Awal masuk sekolah rajin, bagus. Tapi yang Tuhan nilai apanya? Endingnya, akhirnya. Ya, Khotbah 7 ayat 8. Katakan apa? Khotbah 7 ayat 8. Akhir dari segala sesuatu lebih baik daripada awalnya. Ya, akhirnya bagaimana? Ya, awalnya boleh aja bagus, rajin, setia, menggebu-gebu.
akhirnya gimana? Tetap bertahan sampai akhir, meskipun banyak tantangan, cobaan, tetap setia. Terima kasih yang banyak Pak Menteri Pusli. Ya, jadi Alkitab online dimulai tanggal 4 Mei ya, 4 Mei. Yang sudah mendaftar ada 4 orang, Bapak Yance, Ibu Endang, Ibu Juarsa, dan Saudara Marwah. Puji nama Tuhan. Oke ya, kita akhiri, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Menteri Pusli dan Ibu yang sudah jauh-jauh datang melayani Tuhan di GPM Termon. Engkau balas dengan limpah ya Bapak. Ya Bapak, kami doa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit. Buat Ibu Akong kami doakan, Ibu Tati kami doakan, Ibu Loliangin kami doakan. Oh, buat Bapak Ibu Ono Sukamto kami doakan. Juga buat saudara Ade kami doakan. Tuhan Yesus, kami berdoa menggunakan otoritas Allah dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit mereka, Engkau jamah, Kau sembuhkan. Haleluya, haleluya. Bapak surgawi, sebentar umat akan pulang. Diberi supaya lindungi dalam perjalanan, jauhkan hindarkan segala jahat dan marah. Mari Bapak Ibu kita bangun diri. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Pujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dasarnya
Amin.